Satu-satunya rider Asia yang ditinggal sendirian ini gila. Bos, bayangkan kamu berdiri di garis start, dikelilingi oleh 5 rider Eropa yang sudah siap berperang dengan formasi solid. Tapi itulah yang terjadi pada Veda Ega Pratama akhir pekan ini. Satu-satunya rider Asia, satu-satunya dari Indonesia, dan satu-satunya yang berdiri di grid depan tanpa ada satupun rekan setim yang siap bantu slipstream, cover line, atau beri towing. Dari tayangan langsung, penonton bisa lihat dengan jelas, semua tim Eropa bermain taktik. Rider-rider dari Spanyol dan Italia langsung tarik rekan setim mereka sejak awal. Sedangkan Veda, dia harus cari jalurnya sendiri, lawan angin sendiri, dan melawan formasi solid 5 motor sekaligus. Ini bukan Moto3, ini lebih mirip simulasi perang strategi. Dan reaksi netizen langsung meledak. Tagar hashtag mana backup Veda jadi trending di X. Komentator luar negeri bahkan sampai kehabisan kata. Why is this kid alone? Tanya mereka. Tapi ini bukan kejadian satu kali. Dalam beberapa balapan terakhir, kita mulai melihat pola yang mencurigakan. Veda sering dibiarkan sendiri, seolah tak masuk dalam rencana tim. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa justru rider secepat Veda diposisikan seperti outcast dalam timnya sendiri? Apakah ini kelalaian atau strategi yang disengaja? Dan yang lebih bikin merinding, ini baru awal. Karena lap-lap selanjutnya justru menunjukkan sisi Veda yang belum pernah kita lihat sebelumnya. 5 rider, 1 misi, kunci pergerakan Veda. Masuk lap ketiga, strategi tim Eropa mulai terlihat jelas. Ini bukan lagi adu kecepatan, tapi konspirasi balap tingkat tinggi. 2 rider Spanyol dan 1 rider Italia mulai memainkan team orders. Mereka gantian jaga posisi, tarik slipstream, dan cegah siapapun dari luar formasi masuk ke barisan. 3 rider lainnya ikut bermain rapi dalam skema tersebut. Sedangkan Veda lagi-lagi ditinggal sendirian. Ia harus potong angin sendiri, tanpa backup, tanpa rekan satu tim yang bisa menghalau serangan lawan. Dan yang bikin geram, ini bukan pertama kalinya. Di 2 seri sebelumnya, Veda juga terlihat seperti dipinggirkan. Mulai dari motor dengan settingan konservatif, data tekanan ban yang tak lengkap, bahkan akses telemetri yang dibatasi. Ini bukan cuma tanda tanya besar, tapi sudah mulai mencium aroma pencegalan. Siapa yang mendesain semua ini? Mengapa Veda tak diberi hak yang sama seperti rider lainnya? Ada apa di balik strategi internal tim ini? Dan yang paling krusial, apakah Veda sadar kalau dia sedang dimainkan dari dalam? Tapi tunggu dulu, semua teka-teki ini mulai meledak setelah perintah misterius muncul dari dashboard Veda. Hold position, tapi dia sendirian. Lap kelima, di tengah perang posisi yang makin brutal, tiba-tiba muncul sinyal aneh di dashboard motor Veda. Hold position. Dalam bahasa pedok, artinya jelas, jangan overtake, jangan buat keributan. Tapi, hold siapa? Veda bukan di belakang siapa-siapa, dia satu-satunya rider timnya yang masih bertahan di depan. Perintah ini benar-benar bikin penonton bingung. Bahkan, komentator luar negeri langsung menyorot, "That doesn't make sense." Ini bukan kesalahan sistem, ini seperti kode yang sengaja dikirim untuk menahan laju Veda. Apa tujuannya? Apakah tim ingin dia tetap berada di tengah tanpa membuat drama? Atau lebih ekstrim, apakah ini cara halus mematikan peluangnya tampil ke depan? Jika benar, berarti Veda tidak hanya melawan rider di lintasan, tapi juga strategi yang datang dari balik layar. Tapi yang terjadi berikutnya benar-benar tak terduga. Karena Veda bukannya tunduk pada perintah, justru meledak di tikungan berikutnya dan bikin semua kepala di pedok langsung menoleh. Perlawanan terbuka Veda balik gigit, gaya mainnya berubah. Apa yang terjadi di lap 5 hingga 6 layak masuk sejarah. Veda bukan cuma melanggar perintah hold position, dia membanting semua protokol tim dan mengubah gaya balapnya secara drastis. Dari yang biasa main aman dan presisi, kini jadi agresif dan berani ambil resiko. Di tikungan keempat, rider Italia coba tutup racing line. Veda maksa masuk, rider itu terpaksa keluar jalur. Di S-Curves, pembalap Spanyol coba blok dari dalam, Veda salip dari luar. Ini bukan Veda yang kita kenal, ini versi yang udah muak jadi pion. Dia sadar, kalau terus tunduk, dia cuma akan jadi umpan. Jadi, dia ubah semuanya.
Main keras, cepat, dan tanpa kompromi. Komentator luar negeri teriak, "He's going rogue!" Tapi bukan cuma itu. Formasi 5 rider Eropa mulai terguncang. Mereka saling kirim sinyal. Di sektor 3, mereka gantian blok jalur. Tapi Veda tetap tempel. Bahkan dalam udara kotor, dia nggak mundur. Cliffhanger berikutnya, di sektor 4, salah satu rider nyaris senggol bahunya. Tapi Veda tetap pada racing line dan tidak goyah sedikit pun. Insiden terbesar, 2 rider sekaligus dihajar. Komentator teriak. Masuk lap 6, situasi makin panas. Dan disinilah Veda mengirim pesan paling keras ke seluruh pedok. Di tikungan hairpin sektor 4, 2 rider di depannya jelas-jelas coba main blok formasi. Mereka tutup jalur dari 2 sisi. Tapi Veda, dia rem lebih dalam, motor nge-slide, lalu rebalance pakai lutut, dan boom! 2 rider dilewati sekaligus dalam satu manuver tajam yang bikin seluruh tribun meledak. Komentator Inggris langsung teriak, "Unbelievable! He just took them both with one move." Itu bukan overtake biasa, itu pembuktian. Veda tak hanya menolak dibungkam, dia menyerang balik dengan cara paling brutal dan legal. Reaksi pedok, tim lawan mulai panik. Sementara itu, kamera terus menyorot dashboard Veda, apakah perintah baru akan datang? Tapi kali ini Veda sudah berada di atas angin. Rider lain terlihat kirim sinyal ke pit wall. Formasi Eropa mulai berantakan. Dan ini baru awal dari kejatuhan sistem yang coba bungkam Veda sejak awal musim. Balik layar settingan konservatif, data disensor, Veda dimainkan. Mundur sedikit ke hari Sabtu. Di sesi FP3, Veda disebut tak diberi akses penuh ke data telemetri. Bahkan ban medium favoritnya yang biasa dipakai saat Q2 mendadak tidak tersedia. Sementara rekan setimnya dapat privilege penuh, 2 teknisi tambahan dari pabrikan plus backup sistem analisa ban. Saat ditanya, manajemen hanya jawab, "Kita coba strategi baru." Tapi strategi macam apa yang bikin pembalap kehilangan feeling saat masuk corner? Ini bukan taktik kompetitif, ini sabotase terselubung. Padahal dari statistik lap time, Veda jadi satu-satunya rider Asia yang konsisten masuk 5 besar di sesi latihan. Tapi tetap saja, support tak diberikan penuh. Bukti makin kuat kalau ada pihak internal yang ingin dia jalan sendiri tanpa dukungan maksimal. Dan diamnya Veda selama ini justru meledak hari Minggu. Lewat aksinya, Veda buktikan kalau dia bisa balapan tanpa data, tanpa strategi tim, bahkan tanpa ban terbaik sekalipun. Tapi sampai kapan dia bisa bertahan melawan sistem seperti ini? Serangan balik formasi Eropa kocar-kacir. Veda jadi monster. Lap 8, medan perang berubah. 5 rider yang awalnya terlihat solid kini mulai panik. Veda ada di belakang mereka, makin dekat setiap sektor. Lalu, dia tempel rider Spanyol dari sisi kiri, jebak 1 dari kanan, dan bikin mereka overbreak di tikungan cepat. Bukan hanya strategi Veda yang gila, tapi mentalitasnya. Dia nggak ragu ngasih tekanan dari tiap sudut. Penonton sampai berdiri dari kursi. "He's not backing down," seru komentator Jerman. Yang terjadi selanjutnya bikin dunia balap terdiam. Rider 37 coba tutup jalur, tapi Veda tetap di racing line. Mereka nyaris senggol bahu, tapi Veda tetap stabil dan bahkan nyaris overtake dari dalam. Ini bukan tentang podium lagi, ini tentang pride, tentang balas dendam dari pembalap yang dibiarkan sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak awal musim, Veda bikin semua orang percaya dia bukan cuma talenta, dia ancaman nyata. Respek lawan, garasi Veda didatangi tim kompetitor. Finish keempat, bukan podium, tak ada piala. Tapi yang terjadi setelah balapan justru lebih berharga dari itu. Beberapa kru dari tim lawan datang ke garasi Veda dan memberi gestur hormat. Bahkan rider senior dari tim Italia memeluk Veda dan berbisik, "Kamu balapan sendirian, tapi kamu bikin kami tak bisa." Veda VS5 trending di 7 negara. Setelah balapan, Twitter Indonesia meledak. VS5 trending dalam waktu kurang dari 1 jam. Cuplikan overtaken-nya dibagikan jutaan kali di TikTok dan Instagram.
Fans dari Thailand, Malaysia, bahkan Spanyol mulai menulis komentar. Siapa anak ini? Kenapa dia ditinggalkan sendirian? Bahkan media Eropa seperti Marca dan GP On mulai angkat berita. Pembalap Asia hancurkan dominasi tim. Ini bukan sekedar momen viral, ini titik balik. Veda yang selama ini diredam potensinya justru mendapat panggung dari perlawanan. Dan netizen pun satu suara, kalau timnya gak hargai dia, maka seluruh dunia balap akan lakukan itu. Tapi di balik semua ini, ada satu pertanyaan besar yang makin mendesak jawabannya. Akankah Veda tinggalkan tim atau dilawan sampai akhir? Sekarang pertanyaannya tinggal satu, apakah Veda akan tetap di tim ini? Setelah semua tekanan, pencegalan, dan strategi kotor, apakah dia masih mau bertahan? Atau justru ini sinyal bahwa dia siap pergi ke tim yang benar-benar mendukung potensinya? Rumor di pedok menyebut beberapa tim besar dari kejuaraan dunia mulai melirik. Bahkan salah satu sponsor Jepang kabarnya sudah ingin tarik Veda ke struktur yang lebih bersih. Tapi Veda masih diam yang bikin penasaran sekaligus mengintimidasi. Karena semua tahu kalau anak ini terus ditekan, maka cepat atau lambat dia akan pergi. Dan ketika dia lepas, hanya akan ada satu penyesalan, siapa yang akan bertanggung jawab karena telah melepas berlian dari tangan mereka sendiri.